Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersuka cita karena kita masih dihimpunkan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh berada dalam perenungan pagi. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai perenungan pagi kita dan akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini, mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini lewat nafas kehidupan yang baru. Ketika kami boleh bangun dari istirahat malam kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan lewat nafas kehidupan, kami masih dapat membukakan mata. Itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap mengizinkan kami boleh beraktivitas, melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan kami, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur akan hal itu Tuhan. Tuhan, sebelum kami hendak melanjutkan segala aktivitas kami, biarlah kami yang datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini, kami bersama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimengertikan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak dan biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkan dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Pernahkah kita melihat pelangi? Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat pelangi sehabis hujan? Kalau boleh saya wakilkan saudaraku, kita pasti menjawab perasaan saudara, ada yang senang, bahagia, ada yang kagum, takjub, dan masih banyak lain ekspresi yang bisa saudara-saudara tunjukkan dalam masing-masing benak. Pelangi merupakan awal baik setelah turun hujan deras. Bahkan mungkin dengan gemuruh atau petir yang menyambar. Seperti penggalan lagu dalam Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 164, yaitu Jalan Hidup Tak Selalu, yang penggalan lagunya seperti ini. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Ya saudaraku, maksudnya dalam penggalan lirik lagu ini ketika saya boleh berefleksi tentang bait ini, di balik semua persoalan, di balik semua tantangan, masalah, kekecewaan, kekhawatiran, bahkan kedukaan yang mendalam, ada pelangi kasih Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan itu menunjukkan jalan keluar, menunjukkan penyertaan Tuhan bahwa Tuhan ada dalam setiap apapun yang kita khawatirkan dan kita alami dalam kehidupan kita. Pelangi itu dapat memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa dalam masalah berat sekalipun, persoalan hidup, sakit, penyakit sekalipun, Tuhanlah yang adalah Raja.
dari segala raja, tetap setia menjaga, menuntun umatnya dalam kasih-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dahulu Tuhan selalu menggunakan alam ciptaannya untuk menyatakan kehadirannya, menyatakan diri kepada manusia dan umatnya. Dalam pembacaan kita di malam hari ini, di dalam Alkitab juga menuliskan ada terdapat awan, api, kilat yang sering dipakai untuk melukiskan penyertaan Tuhan. Di dalam awan badai yang kelam tersembunyi kemuliaan Tuhan. Api menandakan kekudusan Tuhan yang menghanguskan. Dan kilat atau petir menandakan kekuatan Tuhan yang menggetarkan. Inilah kekuasaan Tuhan kita. Tuhan kita sebagai raja dari atas segala raja. Tuhan Allah kita sebagai pencipta yang agung. Namun saudaraku, melalui tanda-tanda alam ini Tuhan sedang tidak mempertontonkan kekuatan untuk menghancurkan, melainkan Tuhan ingin memberitakan tindakannya untuk menyelamatkan. Bahwa Tuhan berkuasa atas apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana mungkin saudaraku, kita bersama mengimani bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Melalui apa? Melalui pemerintahannya sebagai raja yang kita imani. Lewat lambang-lambang tersebut, Tuhan sebagai raja tadi menunjukkan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Dengan hukum dan keadilan Tuhan, orang-orang yang melenceng dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan akan menjadi malu dalam pembacaan kita dan akhirnya hendak kembali kepada Tuhan. Mari lihat keperkasaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya agar mendatangkan sukacita bagi bangsa Israel dan terkhusus juga bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita pasti merasakan sukacita, semuanya merasakan lawatan Tuhan lewat hukum dan keadilannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tidak terasa minggu depan kita akan masuk dalam minggu perayaan Natal. Dalam Natal kita menyambut kedatangan bayi mungil yang bersama kita percayai sebagai Tuhan dan Raja yang menyertai kita. Bahkan Raja Herodes pun yang terkenal berkuasa tidak ada apa-apanya dengan Yesus Kristus yang kita imani. Lewat kehadiran Yesus Kristus, inilah yang menjadi awal dalam kehidupan kita. Kita mengimani bahwa Yesus Kristus akan menjadi pribadi yang memberitakan kerajaan Allah, menegakkan hukum yang adil bagi orang-orang yang sudah menindas, memanggil orang-orang yang tersesat agar kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Di dalam kerajaan Allah, Kristus duduk di tahta sebagai raja. Kehadiran raja dalam diri Kristus membawa damai dan membawa sukacita besar, membawa pengharapan dan juga penghukuman bagi orang yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur di pagi hari ini hendak mengajak kita semua yang mengasihi Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap mau datang dalam Tuhan, tidak takut terhadap masalah, persoalan hidup, bahkan musuh yang ada di sekitar kehidupan kita. Serta kita juga diajak untuk membenci kejahatan yang dilakukan oleh orang, tetapi kita tidak membenci orang yang melakukan kejahatan, tapi kita benci kejahatan yang ia lakukan. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersama kita bersatu hati menyambut pemerintahan Allah, menyambut kerajaan Allah. Sebab di dalam kerajaan Allah penindasan akan dihapuskan, kelaliman akan dimusnahkan, kesejahteraan akan ditegakkan, dan Tuhan yang menjadi Raja, penolong kehidupan kita dari kemasa lalu, saat ini, dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan di pagi hari ini kami diberikan kekuatan untuk boleh kami melakukan tugas tanggung jawab kami dalam penyertaan dan dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kami. Raja yang pemerintahannya kekal dan selalu ada, memerintah dengan baik, memerintah dengan hukum dan keadilan yang selalu terbaik Tuhan berikan bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap
setia, kami tetap mau menaruh harapan penuh, tidak takut terhadap musuh yang menyerang kami, tapi kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika di pagi hari ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas dan seluruh rangkaian kehidupan kami dengan perencanaan yang sudah kami buat. Tapi kami mau serahkan dan taruh semuanya itu di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami kapanpun, dan Tuhan tetap ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk apapun itu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hal, dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan izinkan boleh kami rasakan. Tuhan, kami yang dalam pengharapan, kami yang dalam masalah, kami yang dalam sakit penyakit, kami yang dalam gumul juang kami untuk memperoleh apa yang sedang kami inginkan, ketidakadilan yang kami terima, kami mau serahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Tuhan akan bekerja hebat dalam kehidupan kami dan menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa dan syukur kami. Kami siap untuk melangkah, melanjutkan aktivitas kami, karena kami percaya kami tetap ada dalam bimbingan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.